anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Lalu setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yakni lagu Indonesia Raya. Ibu harap semuanya bisa ikut menyanyikan dengan penuh semangat. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Wah, suaranya sudah mulai bersemangat nih. Sudah antusias untuk memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu satu persatu untuk memastikan apakah hari ini semuanya hadir atau tidak. Yang pertama, Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam, serta pembelajaran kelima. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai siang hari. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai malam hari, perbedaan antara siang hari dengan malam hari, serta kita juga akan melakukan pengukuran terhadap benda-benda di sekitar kita menggunakan satuan tidak baku. Apa ada yang masih ingat? Apa saja sih satuan tidak baku yang bisa digunakan untuk pengukuran? Kita akan bahas mengenai satuan tidak baku nanti ya di tengah-tengah pembelajaran. Sekarang, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu ingin memastikan bahwa anak-anak sudah berkonsentrasi. Jadi mari kita melakukan ice breaking. Kalau misalnya Ibu bilang selamat pagi, anak-anak tepuk tangan satu kali. Contohnya, selamat pagi. Nah, kalau misalnya Ibu bilang selamat siang, anak-anak tepuk tangannya dua kali. Misalnya, selamat siang. Lalu, kalau misalnya Ibu bilang selamat malam, berarti anak-anak jangan tepuk tangan, tapi bilang shh. Seperti itu ya, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Shh. Sekali lagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Iya, bagus. Semoga sekarang kita sudah siap dan betul-betul antusias untuk memulai pembelajaran. Anak-anak, apa yang biasanya kalian lakukan kalau sepulang sekolah? Bagus sekali jawabannya. Lalu, apa yang biasanya kalian lakukan pada malam hari? Apakah ada yang bisa menjawab? Wah, rupanya terdapat perbedaan ya antara aktivitas yang kita lakukan pada siang hari dengan aktivitas yang kita lakukan pada malam hari. Lalu, Ibu punya sesuatu di sini. Nah, di sini Ibu punya sebuah kotak. Apakah anak-anak bisa menebak apa isi kotak ini? Nah, kita langsung buka sama-sama ya. Apa sih yang ada di dalam kotak ini? Satu, dua, tiga. Ada apa ya? Wah, ternyata di dalam kotak ini terdapat diorama yang menggambarkan perbedaan antara siang dan juga malam. Lalu, apakah anak-anak dapat menyebutkan apa saja sih yang anak-anak lihat dari langit siang hari dengan langit malam hari? Siapa coba yang mau berpendapat? Iya, boleh silakan. Anak-anak, pada diorama siang hari ini, coba kita perhatikan. Langitnya berwarna apa ya? Iya, betul sekali. Langitnya berwarna biru cerah.
Kemudian terlihat juga ada matahari yang bersinar, ada awan. Nah, coba sekarang anak-anak lihat keluar jendela. Apakah betul siang hari langitnya berwarna cerah? Ada awan dan juga ada matahari? Baik, karena kita sudah mengecek keluar kelas, sekarang kita kembali lihat nih yang bagian malam hari. Berbeda sekali ya antara langit siang hari dengan langit malam hari. Kalau misalnya langit siang hari cerah, maka langit malam hari tampak terlihat lebih gelap, bukan? Iya, betul sekali. Lalu, apakah anak-anak bisa menyebutkan benda apa saja yang terlihat pada malam hari? Iya, jadi di malam hari itu bisa kita lihat terdapat bulan, terdapat bintang, langit yang berwarna gelap, dan juga kalau misalnya anak-anak rasakan siang hari biasanya lebih terik dibandingkan dengan malam hari yang lebih sejuk. Nah, sekarang anak-anak ada aktivitas. Yang pertama, nanti anak-anak boleh mengamati diorama ini antara yang siang hari dengan yang malam hari, atau boleh juga anak-anak mengamati keadaan langit siang hari yang ada di luar kelas. Lalu setelah itu kita akan melakukan aktivitas dengan bantuan lembar kerja peserta didik. Nah, pada LKPD ini, nih Ibu perlihatkan LKPD-nya, ada bagian di mana kita harus mencari kata. Kata yang perlu anak-anak cari adalah kata yang berkaitan dengan siang hari dan malam hari. Misalnya nih, kata pertama yang Ibu temukan adalah terik. Maka Ibu memasukkan terik di siang hari. Karena biasanya yang terik itu adalah sinar matahari pada siang hari. Sehingga Ibu memasukkan kata yang Ibu temukan di kolom siang hari. Begitupun seterusnya. Nanti anak-anak misalnya menemukan kata lain, langsung saja anak-anak tuliskan pada kolom perbedaan antara siang dan malam. Apakah dapat dimengerti? Bagus, mari kita coba untuk menyelesaikan. Apakah sudah selesai? Coba Ibu ingin tahu apa saja sih kosakata yang anak-anak temukan dari pencarian kata tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Jikalau anak-anak sudah menemukan 7 kosakata lainnya, berarti sudah lengkap. Nah, sekarang kosakata tadi yang dimulai dari terik, kemudian ada juga awan, ada bulan, bintang, dan seterusnya akan kita buat menjadi kalimat. Di bagian LKPD ada kolom nih di bawahnya. Di sana anak-anak silakan untuk menuliskan perbedaan siang dengan malam menggunakan kosakata tadi. Contohnya, siang hari lebih terik dibandingkan malam hari karena ada sinar matahari. Nah, misalnya seperti itu contohnya. Lalu sekarang anak-anak cobalah membuat dengan mandiri, membuat secara sendiri kalimat dengan bantuan kosakata tadi. Apakah bisa? Baik, Ibu beri waktu 15 menit ya. Baik, sekarang siapa nih yang mau menceritakan hasil pekerjaannya? Ibu ingin dengar apa yang kalian tuliskan. Coba siapa yang mau bercerita? Iya, silakan. Hebat sekali anak-anak sudah dapat membedakan antara siang hari dengan malam hari. Tadi salah satu benda langit yang ada pada malam hari adalah bintang. Apakah anak-anak tahu lagu Bintang Kecil? Baik, mari kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa.
bernyanyi dengan riang gembira. Nah, bintang itu munculnya pada malam hari. Anak-anak, tadi di awal ibu sudah menanyakan aktivitas apa saja sih yang anak-anak biasanya lakukan. Di antaranya ada yang bilang belajar, ada yang bilang tidur, ada juga yang bilang makan. Nah, sekarang ibu punya gambar dan gambarnya itu berurutan. Mulai dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Siapa coba yang mau menceritakan kegiatan tersebut dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, hingga terakhir? Iya, silakan. Anak-anak, terima kasih bagi kalian yang sudah berani untuk mencoba menceritakan urutan kegiatan tadi berdasarkan susunannya. Nah, sekarang kita amati pada gambar keempat. Ini dia gambarnya. Ada benda apa saja sih di sekitar anak tersebut? Ya, ada bantal, ada selimut, kemudian ada juga barang-barang lainnya yang biasa digunakan untuk malam hari. Apakah anak-anak punya bantal di rumah? Tentu pasti punya. Di sini, ibu juga punya bantal. Nah, kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku jengkal. Apakah ada yang masih ingat? Bagaimana cara mengukur dengan jengkal? Ya, untuk mengukur dengan jengkal, kita akan menghitung dari ujung kelingking hingga ujung ibu jari. Kita coba ya untuk mengukur panjang bantal ini. Caranya, kita tempelkan tangan, direntangkan. Contohnya seperti ini. 1, 2. Nah, berarti ukuran panjang bantal ini adalah 2 jengkal jari ibu. Nah, sekarang anak-anak coba ukur panjang bantal dengan menggunakan tangan kalian sendiri. Memakai satuan tidak baku jengkal. Ibu ingin tahu bagaimana hasilnya. Apakah bisa? Baik, kita coba ya. Wah, rupanya jawabannya berbeda-beda. Tergantung dengan jarak dari ujung ibu jari hingga ujung kelingking. Tapi hampir mirip-mirip ya jawabannya di kisaran 2 hingga 3 jengkal. Anak-anak, ibu ada sebuah cerita. Di sini ada 3 orang sahabat. Yang pertama ada Dayu, kemudian ada Putri, dan juga ada Ratu. Di sini, baik Dayu, Putri maupun Ratu memiliki bantal kesayangan. Bantal Dayu ketika diukur dengan menggunakan jengkal, panjangnya itu 3 jengkal. Sedangkan bantal Putri ketika diukur menggunakan jengkal, panjangnya itu 5 jengkal. Lalu yang terakhir, bantal Ratu memiliki panjang 4 jengkal. Apakah anak-anak bisa mengurutkan bantal siapa ya yang paling pendek hingga ke yang paling panjang? Betul sekali. Yang paling pendek adalah bantal Dayu karena panjangnya hanya 3 jengkal. Kemudian yang kedua adalah bantal Ratu, panjangnya 4 jengkal. Dan yang terakhir adalah bantal dari Putri, panjangnya 5 jengkal. Itu dia urutan dari yang terkecil. Bantal dengan ukuran 3 jengkal, 4 jengkal, kemudian 5 jengkal. Sedangkan kalau ukurannya dari yang terbesar bagaimana? Ya, tinggal kita balik. Berarti untuk ukuran yang terbesar dimulai dengan bantal Putri 5 jengkal, kemudian bantal Ratu yang panjangnya 4 jengkal, lalu terakhir bantal Dayu yang ukurannya paling kecil yakni 3 jengkal. Begitulah caranya mengurutkan ukuran satuan panjang. Apakah anak-anak mengerti? Bagus, hebat sekali anak-anak ibu. Anak-anak, dari awal hingga pembelajaran tadi, apa saja sih yang telah kita pelajari? Ya, kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri dari siang hari, malam hari,
perbedaan antara siang dengan malam. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengukuran panjang menggunakan satuan tidak baku jengkal dan mengurutkannya. Sekarang, Ibu akan membagikan lembar yang harus anak-anak isi. Di sana ada beberapa pertanyaan dan harus anak-anak jawab sesuai pemahaman anak-anak. Tidak usah ragu-ragu, takut, atau tidak percaya diri. Jawab saja sesuai apa yang anak-anak pahami. Oke, apakah anak-anak bisa? Iya, Ibu bagikan ya lembarnya. Semangat, semoga anak-anak dapat mengerjakannya dengan lancar. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita harus bersyukur ya, karena adanya siang, adanya malam hari memberikan kita waktu untuk beraktivitas yang berbeda-beda. Bayangkan jika semuanya siang hari, kapan kita akan beristirahat? Atau jika semuanya malam hari, mana mungkin kita pergi ke sekolah dalam keadaan yang gelap seperti itu. Jadi, kita harus senantiasa bersyukur atas adanya siang hari, di mana kita dapat beraktivitas bekerja, bersekolah, bermain. Kemudian adanya malam hari, di mana mungkin anak-anak biasanya mengerjakan tugas sekolah dan juga tentu istirahat. Jangan lupa juga untuk makan malam ya, agar tetap sehat. Nah, sekarang Ibu ada tugas lanjutan untuk anak-anak. Tugasnya sederhana. Anak-anak di rumah, di kamarnya punya apa saja sih? Misalnya ada guling, ada selimut, ada kasur, kemudian ada buku. Nah, barang-barang yang biasanya anak-anak gunakan untuk aktivitas malam hari seperti belajar maupun tidur, silahkan anak-anak ukur panjangnya menggunakan satuan tidak baku jengkal. Nanti anak-anak bisa tuliskan hasilnya pada buku catatan masing-masing. Jadi cukup tulis misalnya selimut 13 jengkal. Nah, seperti itu contohnya. Kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya ya. Apakah dapat dipahami? Bagus. Sekarang karena pembelajarannya telah selesai, boleh dirapikan alat tulisnya, dimasukkan kembali. Dirapikan juga kursi dan mejanya, serta jangan lupa untuk bersiap-siap pulang. Sebelum pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga semangatnya. Semoga tetap rajin belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.